Salam jumpa dengan kanal Untayan Perbenungan. Seri ini akan membicarakan mengapa pekerjaan seringkali lebih diutamakan oleh banyak orang atau kebanyakan orang dibanding keluarga dan aspek-aspek kehidupan pribadi lainnya. Sebelumnya akan disampaikan perubahan istilah. Setelah meragukan istilah work-life balance yang digunakan pada seri pertama dan kedua, akhirnya kanal ini akan lebih konsisten menggunakan istilah integrasi kehidupan kerja pribadi. Seperti sudah dijelaskan di seri pertama, yang menjadi masalah utama bukanlah bagaimana pembagian waktu di kedua medan hidup tersebut, karena bersifat sangat subjektif dan individual, tetapi bagaimana mengintegrasikan dua medan hidup yang saling terkait tersebut. Di seri kedua sudah dijelaskan bahwa pekerjaan memenjara kehidupan manusia karena tempat kerja kurang cepat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di luar kehidupan kerja. Meskipun demikian, kita tidak dapat menyalahkan tempat kerja sepenuhnya karena permasalahan di dunia nyata selalu bersumber dari interaksi antar variabel di dua medan hidup tersebut, pekerjaan dan kehidupan pribadi. Seri ketiga ini akan memperjelas bagaimana kerangka berpikir seutuhnya yang akan digunakan di kanal ini agar permasalahan integrasi lebih mudah dipahami dan dicarikan solusinya. Marilah kita renungkan bersama. Integrasi antara dua medan hidup yang menjadi sumber kepuasan manusia bersifat kompleks karena melibatkan banyak variabel dari kepentingan dan tanggung jawab yang ada di dua medan tersebut. Tempat kerja menuntut 1. Produktivitas kerja, 2. Komitmen bekerja, 3. Bertahannya pekerja kompeten, 4. Peningkatan kinerja bisnis, baik finansial maupun kualitas layanan. Kehidupan pribadi memerlukan perhatian pada 1. Relasi dalam keluarga, 2. Perhatian dan perawatan anak dan orang tua, 3. Kebutuhan pribadi, asupan gizi, istirahat, olahraga, dan hobi. 4. Peningkatan kompetensi diri pribadi. 5. Peran sosial kemasyarakatan keagamaan. Sebagaimana dua roda sepeda yang berjalan secara terintegrasi, maka kepuasan di satu roda atau medan hidup akan memberikan energi dinamis untuk menggerakkan roda atau medan hidup lainnya. Begitu juga sebaliknya, ketidakpuasan dan permasalahan di satu medan hidup akan menyebabkan timbulnya ketersendatan dan permasalahan di medan hidup lainnya. Bagi mereka yang bekerja, semua komponen pada tiap medan tersebut harus diperhatikan agar memperoleh kepuasan hidup yang menjamin kesehatan mental seseorang. Gangguan kesehatan mental bersumber pada rasa kurang puas dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab pada semua komponen yang terdapat dalam dua medan hidup tersebut.
Kompleksitas dalam upaya mengintegrasikan dua medan hidup tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan salah satu contoh, yaitu alokasi waktu. Kita semua mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam per hari. Untuk mereka yang bekerja, diandaikan seolah-olah 40% untuk jam bekerja dan 60% untuk kepentingan pribadi. Dalam kenyataan, energi yang diperlukan untuk pekerjaan lebih besar daripada jam yang ditentukan, sehingga harus bekerja lembur atau masih memikirkan tentang pekerjaan ketika sudah berada di rumah. Jadi, antara waktu dan energi yang diperlukan terdapat kesenjangan. Meskipun sudah ditentukan 40% waktu untuk bekerja, dalam kenyataan pekerjaan dapat menyita energi yang merentang pada 60% waktu tiap hari. Akibatnya, kekurangan 20% yang tidak mungkin ditanggung manusia normal dengan jumlah jam per hari 24 jam. Jadi, para pekerja dituntut bekerja lebih keras dan seringkali lebih lama, tetapi tetap merasa kekurangan waktu, sehingga sering terburu-buru dan kurang optimal dalam mengerjakan suatu tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena energi yang diperlukan untuk menjalankan peran dan memenuhi tanggung jawab sebaik mungkin melebihi dari batas maksimal 24 jam yang dipunyai tiap orang. Karena perhitungan pekerjaan ditakar mempunyai nilai kepentingan yang lebih besar, maka energi untuk memperhatikan urusan pribadi terpaksa dikorbankan. Kepentingan apa yang lebih diunggulkan? Jauh lebih banyak orang yang lebih mementingkan pekerjaan karena pertarungan atau risikonya lebih besar, seperti penghasilan, promosi karir, martabat status bekerja daripada menganggur, harga diri sebagai sosok produktif. Karena itu, banyak orang berkorban lebih besar agar dirinya tidak menjadi korban di tempat kerja, seperti di PHK, tidak ada promosi karir, dan berbagai kemungkinan buruk lainnya. Akibatnya, apa yang dirugikan? Salah satu atau beberapa perhatian pada kehidupan pribadi, seperti merasa kurang optimalnya pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam kebersamaan dengan keluarga, perawatan terhadap anak dan orang tua, pemenuhan kebutuhan fisiologis dan psikologis, kebutuhan belajar untuk peningkatan kualitas diri pribadi, serta partisipasi dalam peran sosial keagamaan. Pada sesi berikutnya akan mulai dibahas satu persatu komponen tanggung jawab pada kehidupan pribadi. Apa pentingnya masing-masing komponen dan tips tentang cara-cara untuk menjaga pemenuhan peran dan tanggung jawab pada setiap komponen. Selamat berkarya.